Halo, balik lagi sama gue si Muka Ijo. Mau tahu review tentang car audio di Amo Plus? Pantengin, lu akan ketemu gue terus, Gray. Halo bro, ketemu lagi sama gue si Ijo. Nah, kali ini gue mau bahas mobil SQ Mitsubishi Expander. Konsepnya emang gokil sih, ada brand-brand tertentu, ada treatment yang macem-macem. Suaranya mewahnya kayak gimana, nanti ya lo bisa lihat sendiri. Mau tahu review gue kayak gimana bro, ikutin sampai habis bro. Halo guys, sekarang kita ketemu ownernya mobil Mitsubishi Expander nih dengan konsep SQ. Gue mau tanya-tanya dikit sih, sebenarnya konsepnya ini mau gimana dan bla bla blanya, mau tahu deh. Kita sapa sama-sama nih. Halo Ko Tentel. Halo. Apa kabar, selamat sore. Thank you ya udah diundang ya. Sama-sama nih. Nah ini ya sekilas doang nih kok nih. Mau nanya kita dari Amo Plus. Mobil ini sebenarnya konsepnya apa sih? Konsepnya sih SQ ya. Jadi ini high end SQ. Jadi kita produk dari Jepang. Jadi kabel pertama kita main di kabel dulu. Nah sekarang lagi ngerambah main di speaker sama main di power amplifier. Wah seru deh. Kalau dari proses instalasinya ini kan dari ngomong speakernya pakai nanotech sistemnya gitu kok ya. Nah itu materialnya sistemnya 3-way kok. Kenapa pakai 3-way kok pertama? Oke, dari ini kan dari awal memang kita udah main di 3-way. Jadi kita cuman ngegantiin replacing barang yang sebelumnya itu ke barang yang lebih baru aja sih dengan produk kita yang nanotech. Sebelumnya kan kita pakai speaker dari Israel ya. Terus powernya juga sama prosesornya kita pakai dari Jerman. Kita ganti semuanya pakai nanotech system gitu. Jadi mobil ini kita bangun nggak terlalu lama karena mengupgrade dari yang ada. Cuma 6 bulan kita proses bikinnya. Proses bikinnya ya? Iya. Coba saya bikin, coba pecah itemnya nih, terutama dari speakernya nih kan. Dari 3-way ini keunggulannya apa sih kok? Dengan ada tweeter, dengan mid-range, dengan mid-bassnya nanotech. Oke, tweeter kita tuh spesial ya, nanti ada gambarnya mungkin ya. Itu dia ada chambernya untuk tweeternya. Jadi itu tweeter itu suaranya punya tekstur yang bagus. Mid range-nya itu aku sengaja pakai 4 inch tapi do mid range. Do mid range ya, seru. Jarang pakai. Nah, mid bass-nya itu aku pakai yang 6,5 in itu pakai bahan aluminium ya, diamond cutting. Jadi dia
midbassnya naik ke atasnya lebih mudah gitu. Wah, ini unik nih, dari 3 driver dari Twitter, Midrange dan Midbass tuh punya material konus yang berbeda tuh kok ya. Untuk Twitter sama Midrange sama sih, cuma midbassnya. Di midbassnya beda. Itu tujuannya bisa kok untuk bisa ngejangkau semua frekuensi dari 200 sampai 5 kilo, 20 kilo kan. Itu salah satunya. Cuman kalau kita pikirkan ini kan satu merek, biar ngeblendingnya gampang sebenarnya. Oh ya, subwoofernya tadi belum sempat dibahas. Kita subwoofernya juga pakai karbon Kevlar, beda lagi ya. Bahan matanya karbon Kevlar ya. Terus suronnya itu inverted. Jadi karet yang suronnya itu kan biasanya kan cembung gitu. Nah, ini kita modelnya inverted. Nanti kita juga bisa lihat ya di gambar juga ya. Wah, itu seru tuh, dari sistem yang dari 3-way system ditambah subwoofer. Nah, kalau untuk power amplifier itu pakai berapa unit di sini kok? Aku pakai 4. Berapa channel satu power? 2 channel semua, 2 channelan semua. Alasannya kenapa pakai 2 channelan 4 kok? Yang aku coba 2 channel memiliki ketenangan suara better dibanding 4 channel, dengan asumsi powernya dengan brand yang sama, dengan watt yang sama ya. Umumnya 2 channel itu lebih baik umumnya gitu. Walaupun emang sih makan tempat. Ada plus minus ya. Iya, minusnya cuma makan di tempat, sama kabelnya kan jadi lebih banyak kan. Kebetulan kita kan pakai kabelnya cukup mahal. Ya lumayan lah costnya untuk di kabel gitu. Nah, tadi di power yang 2 channel ini nih, itu masuk kelas apa tuh kalau dia? Kelas A, aku pakai kelas A. Kelas semua ya kayak gitu ya. Sebelumnya kan aku pakai kelas AB. Nah, balik lagi kita tadi kalau masalah kabel nih, kan biasanya orang suka tanda kutip mengabaikan kabel nih. Nah, di sini kan ada kabel speaker, ada kabel RCA, itu pakai material apa tuh? Ada treatment apa beri kabel kok? Gini, kabel khususnya kalau misalnya orang udah mainnya jauh ya, biasanya agak sensitif untuk memilih kabel gitu. Mereka akan memilih kabel yang baik. Tergantung orangnya mainnya jauh atau enggak. Kalau misalnya mainnya kurang jauh, kabel mah sama aja, suaranya sama aja. Tapi kalau mainnya udah jauh, mereka yang dalam tanda kutip lebih picky untuk mau suaranya itu lebih natural, lebih high end, mereka akan berhati-hati dengan masalah kabel, dan pricingnya juga nggak murah gitu. Nah, balik lagi bahannya, kita pakai bahan PC Triple C, purity-nya tertinggi untuk tembaga, semuanya tembaga aku pakainya. Full chopper gitu ya? Full copper, istilahnya itu PC Triple C kalau misalnya di Jepang. PC Triple C. Itu buat kabel speaker dan kabel RCA sendiri kok ya? RCA, speaker, sampai kabel power ya. Nah, kalau idealnya sih satu mobil itu kalau kabel speaker pakai berapa meter sih kok? Kalau kurang lebih sekitar 30 sampai 35 lah. 35 meter ya. Untuk 3-way ya. Untuk 3-way sistemnya. 30 sampai 35 meter. Nah, dengan kelebihan satu brand itu tadi kan di kabel signalnya lebih mungkin koheren atau ada ini kok. Jadi gini, aku menerapkan ini one system one brand. Jadi ngeblendingnya tuh gampang. Gitu. Karena karakter masing-masingnya itu semuanya tuh sama karakternya. Jadi ngeblend tuh lebih mudah. Jadi installer juga kalau misalnya nyeting juga lebih oke lah ya. Gitu. Itu dari sisi kabel ya. Nah, kalau peredam sendiri ini di sini peredam, macam-macam sih. Macam-macam pakai dari mungkin dari plafon. Banyak sih aku pakai butil sih. Aku plafon nggak pakai. Nggak, jadi cuma pintu dan lantai itu Pak. Bukan peredam di sini ya. Pintu sama lantai ya. Nah, baik lagi tadi untuk fuse ini juga sikring nih kok. Kadang kan orang juga ngelihat ya bahasanya coklat lah kalau istilah hobis ya. Itu di sini kita pakai sikring apa nih kok, dan fungsinya gimana gitu. Nah, kebetulan kita tuh Nanotech juga keluarin sikringnya. Yang ANL sama mini ANL ada 2 macam. Yang satu rhodium, yang satu gold. Dua fuse ini berbeda karakter. Kalau misalnya yang gold itu lebih powerful, lebih energi. Kalau misalnya rhodium itu lebih musical, clarity-nya juga lebih baik, dan stereo-nya itu bagus sekali. Jadi tergantung di mobilnya butuhnya apa, colok pakai fuse itu. Nah, bisa dikombinasi juga. Misalnya umumnya kalau misalnya yang di di dekat kaki fuse utama yang umumnya itu pakai yang gold, di belakangnya banyak kan pakai yang rhodium, banyak kan lebih cocok seperti itu. Tapi tetap mesti matching ya. Matching. Gitu. Nah, kalau di mobil ini sendiri pakai berapa? Semua full rhodium. Berapa piece kok? Totalnya kira-kira. 1, power 4, prosesor 5.
terus dia 6 piece. Jadi idealnya dia ada mesh 6 piece fuse ya. Iya betul. Dengan ampere yang berbeda atau sama kok? Aku yang di belakang 100 ampere semua, yang di depan 150. 150 ya. Itu juga dia pengaruh banget ya sama warna suara ya kalau Seekring. Pasti. Walaupun ketika orang tentang Seekring itu kayaknya hal sepele sebenarnya, tapi ternyata sangat signifikan juga. Sangat signifikan iya. Karena dia bawa warna suara. Selain buat safety mobil sendiri ya. Betul. Jadi warna suara. Jadi gini, kadang-kadang kalau misalnya fuse itu jadi buat mainan para penggemar itu, wah suara gue mau open nih, ganti dia pakai non-detector radio, begitu dicolok, suaranya jauh lebih open. Atau misalnya di sistemnya loyo gitu, aduh nggak ada energinya nih, pakai fuse yang gold, begitu ditancap dia lebih berenergi. Jadi tergantung kebutuhan. Nah perlu aku tekankan ya, fuse-nya aku nggak bisa dibilang mana yang lebih baik. Jadi tergantung kebutuhan, you butuhnya apa. Nah, tinggal pilih dari dua yang ini karena mempunyai karakter yang berbeda. Gitu ada dua itu ya. Itu dari fuse ya. Nah, lu udah baru tahu kan tadi secara lisan ngomong kayak gimana, lu penasaran kayak gimana sih bentuk-bentuk sistemnya atau kayak gimana, kita lihat tuh lebih detail ke dalam mobilnya. Yuk guys, saya samperin 1 2 3. Bye. Nah nih guys, kita udah mulai lebih dekat ya dengan sistemnya nih. Kalau lo lihat di bagasinya tuh eye-catching banget, dilihat enak di mata, ya rapi susunannya, baik kabelnya apa gimana. Nah tadi gue singgung tentang ada treatment akustik. Nih kalau lo lihat di ujung-ujung begini nih, tuh kayak di sana, tuh kayak gitu, ada di sana juga gitu kan. Nah, terus ternyata tuh ada fungsinya, bukan hanya hiasan. Ya, kita coba tanya sama yang punya nih. Ya Kak Tenten, yang dari ini tuh namanya apa sih? Salah satu aja. Kalau itu Nano Diamond nih. Ini Nano Diamond ya? Nano Diamond. Jadi kita itu patoknya itu di sebelah sana juga di pilar B juga ada gitu kan. Terus di tengah juga ada. Jadi dia aku ngejaga tuh biar suaranya tuh naik ke atas. Jadi stagingnya naik ke atas tuh lebih mudah. Level lah gitu ya Pak ya? Yes, betul. Sejajar dengan mata lah ya? Jadi lebih mudah gitu. Nah, terus juga di sini juga ada nih. Nah, ini sebenarnya Schumann resonator dari Acoustic Revive. Nah, aku juga tweaking juga nih di atasnya. Kalau misalnya nanti bisa di zoom, kasih lihat nih. Ini ada Nano Diamond yang gede, satu terus sama berapa tuh? 8 ya? 3, 4, 5, 8 nano resonator gitu. Aku sengaja bikin model star begitu biar frekuensinya itu kena kristalnya gitu. Nah, terus ada lagi juga ada stikernya juga sih. Nah, itu stiker yang tengah itu kok ya? Iya. Itu nano stiker. Itu yang 6 cm. Nah, nano stiker itu kalau misalnya diperhatikan di atas power tuh juga ada 1, 2, 3, 4 gitu. Iya, nano stiker ya? Iya, nano Nah, stiker. itu kelihatannya kayaknya kan sepele Pak ya, nano stiker itu ya. Ada mungkin nggak semua orang, apa sih ini? Stiker apa sih? Tempel itu fungsinya apa sih? Bisa nggak Pak? Itu lagi happening sih, itu lagi happening ya. Sebenarnya pakai satu juga udah cukup sih ya. Biasanya kita taruh tuh di kaca depan. Dia sebenarnya mengandung ion negatif. Sebenarnya itu kebanyakan sih dipakai tuh untuk kesehatan sih, karena tubuh kita kebanyakan kena ion positif. Contoh kayak misalnya handphone, dia ngeluarin ion positif. Nah, nempel ke badan kita terus kan. Nah, ion positif tuh buat tubuh tuh kurang baik. Nah, dinetralisirnya pakai ion negatif. Dan stiker ini udah mengandung ion negatif. Nah, untuk ke suara, dia mempengaruhi suara itu jauh lebih fine. Gitu. Kenapa? Keberasanya midnya lebih smooth, lebih bold gitu ya, lebih tebel gitu kan. Terus kalau misalnya kita taruh misalnya di kaca, di bagian rada sedikit atas, dia stagingnya terasa lebih naik dan lebih fokus. Nanti kita demoin ya. Pasang kita lepas. Oke, balik lagi kita bicara treatment yang lain. Nah, dari yang 6 cm kita juga ada sih yang 1 cm. Coba nanti bisa di zoom. Nah, di atas RCA itu ada tuh nano stiker yang 1 cm, warnanya merah. Dia itu powerful and very strong. Makanya aku nggak berani tuh taruhnya langsung bener-bener di RCA-nya. Taruhnya cuma di atasnya aja, biar kena sedikit hawanya, tapi itu powerful sekali untuk membuat suara jauh lebih baik. Tapi untuk kasus ini ya, taruh di atas RCA suaranya kurang menurut aku.
Di mobil ini ya, sistem ini ya. Cocok kalau di dindingnya. Gitu. Berarti kalau esensinya orang main treatment akustik Pak, sebenarnya sistemnya udah bener dulu, setting bener dulu, baru dioptimalin lagi dengan treatment itu. Yes, betul. Gitu ya Pak, mungkin betul, khusus ya. Betul. Dan juga penggunaan penempatan itu nggak baku tanda kutip ya. Mungkin satu sistem, satu mobil juga mungkin sesuai kebutuhan tadi Pak ya. Iya, betul, betul. Gitu ya. Dan it's so funny gitu ya, kalau misalnya main treatment, you colok gitu ya, lu tempel, you stick gitu kan ya, you denger, you cocok gitu kan. Sambil you bilang, kayaknya kurang perform deh. Misalnya dinaikin kayak, atau diturunin kayak, atau dicopot kayak, atau dipindah tempat lain, itu different lagi suaranya. Jadi sebenarnya buat mainan gitu. Dan salah satu mainan yang dalam tanda kutip tidak mengeluarkan kos berulang-ulang, karena kan you can do it by yourself kan. Cabut, pasang gitu. Ya cuman costnya satu kali aja, belinya pertama mahal. Boleh tahu Pak kisarannya beda-beda harganya berapaan tuh Pak ya? Oke, yang 6 cm itu 2 juta satu piece. Kalau misalnya yang 1 cm itu yang warna merah itu nano stickernya 250 satu piece. Nah untuk nano diamond sendiri itu 1 juta satu piece. Satu piece ya? Satu piece. Yang nano diamond yang besi, kayak besi itu ya kelihatannya. Sebenarnya itu bukan besi, itu kristal dia. Materialnya kristal. Yes. Nah idealnya kan dari mobil ini pakai berapa nanotech Pak? Nah, kalau di mobil sistem ini ya kira-kira estimasi. Aku yang jelas sih banyak ya, puluhan. Sekarang ya puluhan. Nah tapi kalau buat orang awam nih Pak, untuk mencoba mainan ini tadi tanda kutip, idealnya tuh dia satu sistem satu biji udah cukup. Cobain dulu satu biji ya. Satu unit juga udah cukup. Biasanya nanti kalau dia nagih mungkin ya coba-coba. Iya. Dan umumnya banyak kan nagih. Gini, melakukan picking itu very fun. Jadi begini, begitu you udah dapet nih feel-nya nih, tancap begini suaranya begitu, di dalam dirinya akan wah kayaknya dengan efek seperti ini, misalnya aku taruh misalnya di atasnya fuse musiknya beda gitu. Jadi akhirnya mereka tuh dalam tanda kutip nyandu dan nagih gitu. Aku beli lagi deh, aku cobain di sini, nanti improvementnya gimana. Dan banyak sekali dari customer kita kasih inputan ke kita. Kok Tenten, gua taruh di sini loh, improvementnya begini gitu. Oh, bassnya bisa lebih solid, lebih apa segala macam. Somehow aku dapat informasi banyak sekali malahan dari customer. Ya memang akhirnya aku terusin lagi ke customer yang lain dengan informasi gitu. Seru juga tuh Pak. Iya, seru. Mantap sih. Ya kalau sekilas sih saya menurut saya itu udah pembahasannya oke ya. Saya ngelihat dari sistem ini, dan kadang-kadang orang lihat awam biasa aja sih sebenarnya kalau orang awam lihat. Tapi kalau kita dalemin lagi tadi guys, ini banyak dinamika treatmentnya juga ya, tanda kutip kalau orang karaoke bilang banyak voodoo-nya juga gitu ya, bercandaan tapi kayak gitu udah kelihatan. Kalau sekarang kita mau kepo nih di depan itu sistem three-way-nya apaan lagi kita gitu, mau ada apa aja sih gitu ya. Kita coba simak lagi ke depan yuk guys, pindah ke sisi depan. Meter sama mid bass posisinya tadi ini juga unik sih berarti. Ada soft dome di mid-range itu unik sih sebenarnya. Ya jarang desain seperti itu. Yang saya kepo lagi nih kan salah satu tadi dia bilang nih lah, ada kayak ini nih Bang. Tuh ada ininya juga Kristal lagi itu nano kristal tuh. Beda lagi ya. Beda lagi. Nano kristal. Tadi nano diamond. Nano diamondnya ada di sini sih. Ya diamondnya di sini ya. Ini nano diamond ya. Iya. Nah ini kan ini stiker tadi Pak ya. Iya, stikernya tadi. Dan ini nano kristal. Nah kalau nano kristal ini sama Pak, apa fungsinya berbeda-beda dengan yang tadi? Agak mirip sih. Jadi sebenarnya gini, aku taruh di sini, mungkin di sini nggak gitu kelihatan karena hitam ya. Di sini juga ada, sini aja. Jadi stagingnya aku tuh naikin ke atas itu. Secara akustik tuh dibikin seolah-olah naik ke atas. Nah di sini juga ada. Jadi satu begini, ya. Aku dibikin seolah-olah stagingnya itu naik ke atas. Naik semua gitu ya? Betul. Dari staging center maupun kedalaman panggung juga ya? Iya. Kebantu juga Pak staging. Kalau betul. buat akurasi suara Pak? Akurasi suara jadi gini, mungkin lebih ke focusing ya sama ke timbre ya. Pakai nano stiker ini yang 6 cm itu bikin suara itu lebih bold sama lebih berenergi. Nah, mirip juga dengan yang nano stiker yang 1 cm ini. Kebetulan kita lagi eksperimen pakai 9 piece itu, mid-nya itu energinya lebih kuat. Dan kenapa aku taruhnya ini sedikit di atas? Ternyata setelah aku naikin lagi pakai yang 1 cm itu stagingnya itu lebih naik, lebih naik dan lebih mantap gitu.
seru keren ya. Ini kan itu tadi Pak, orang awam kayak saya pribadi gitu duduk kayaknya biasa aja, tapi ternyata banyak akustik yang dirapikan ya Pak ya. Nah, ini kembali ke sini. Nah, ini Pak saya kepo nih Pak, ini apa ya? Lihat aja ya. Nyolok ya gitu kan. Ya, ini apa nih Pak nih kayak Oke. apa Ini gitu. sebenarnya kecabut ya. Ini RCA harmonizer. Nah, kebetulan aku tarik kabel dari sini sampai ke prosesor. Jadi ini nyambung ke ini nggak ada apa-apa sih. Cuman efeknya kalau misalnya dicolok, suara itu lebih open sama fokusnya lebih sharp gitu. Nyoloknya ke RCA apa berarti? Iya, ke RCA, jadi RCA input. RCA input ya. RCA input, betul. Nah, ada satu yang model lagi untuk RCA output warna hitam, itu udah dari colok di belakang. Nanti kita shoot lagi deh. Itu idealnya biasanya orang pakai 2 input dan output gitu Pak ya. Enggak juga, gak kebutuhan juga ya. Tergantung kebutuhan sama lebih ke uang sih sebenarnya. Budget. Karena ini 8 juta. Oh gitu, lebih ke budget. Nah, benefit ya misalnya saya pasang gitu Pak, benefitnya terhadap suara secara gamblang gimana? Jadi begini Pak, kita kan main audio kan sebenarnya hobis ya. Kadang-kadang orang udah spend a lot of money gitu ya untuk satu sistem ya. Misalnya dia udah habis berapa ratus juta. Nah, begitu misalnya kita colok salah treatment, misalnya kayak harmonizer itu dapat yang dia inginkan. Nah, walaupun harganya 8 juta dalam tanda kutip untuk sebagian orang itu mahal, akhirnya sama dia dibeli juga karena apa? Daripada aku ganti kabel, aku nyari lagi gitu kan. Itu wasting time sama wasting money juga gitu. Jadi akhirnya ya treatment ini mereka berani spend atau mereka berani beli karena ya udah daripada galau udah gua hajar aja gitu. Ini pengaruhnya signifikan terhadap suara Pak ya? Hasilnya. Signifikan atau enggak tergantung dari pribadi masing-masing sih. Gitu. Jadi let's say begini, kalau kita mainnya high end, menurut sebagian orang yang mainnya biasa aja, bedanya high-nya cuma beda sedikit doang, spend lot of money. Tapi kalau misalnya orang yang main high end, gila ya gua nggak dapet nih gitu, sedikit itu nggak dapet, itu cost-nya tinggi sekali buat mereka yang misalnya main yang di high end. Jadi ngejar dari 90 ke 95% ini Pak ya? Yes, betul. Orang biasanya kan kalau upgrade audio umumnya dari 0 meningkat 90% ya. Nah ini range 90 sampai 95% ini nih yang main high end itu tuh Pak ya? Yang persentase 5% itu yang agak unik. Jadi balik lagi, signifikan nggak signifikan tergantung persepsi orang sama tergantung mereka mainnya sampai di level mana gitu. Ekspektasinya maunya seperti apa gitu kan. Karena kan ya orang main audio bicara tonal itu subjektif ya Pak, selera kadang-kadang ya. Iya betul. Gitu kan, karena selera saya mau gimana ini menunjang juga banyak hal untuk menunjang itu ya Pak. Jadi kayak gini ya, ini kan sebenarnya toys lah, mainan gitu ya. Ada yang nggak gitu suka main tinggi, it's okay gitu. Yang penting dia punya result suaranya mid high low-nya rata, timbernya oke, staging imagingnya oke, gitu. Juga ya udah gitu. Kita yang suka main treatment gitu ya, ada satu kesenangan bahwa kita ada main aksesoris ya, tinggal colok suaranya beda gitu kan, colok di sini nanti beda lagi, it's very fun sih sebenarnya gitu. Dan ini barang ini produknya emang buat audio mobil ya Pak ya? Gitu. Sebenarnya enggak, di home juga bisa. Di home juga bisa. Karena kan tren treatment akustik banyak kan orang main di home audio ya, di car sendiri pun masih tanda kutip saat ini mulai rame. Dulunya kan belum tahu lah gitu. Awalnya kayak dulu saya ingat kayak Sunlock aja gitu. Sekarang jadi banyak item gitu, perangkat banyak item. Jadi gini, kalau misalnya kayu Sunlock ya, itu lebih banyak main di resonansi, dia dari kayu kan. Jadi speaker bunyi pek, dia beresonansi, suaranya beda lagi. Kalau misalnya nano seeker itu lebih main di energi ion negatif, itu different lagi gitu kan. Nah sorry saya belum jelas itu yang kayu di depan, itu nano harmonizer, itu mempengaruhi suara dengan energi kristal. Jadi kalau misalnya kita di audio itu seolah-olah kan saya taruhnya agak di pojok tuh, seolah-olah suaranya itu lebih dalam, panggungnya lebih dalam lah ya Pak. Iya, lebih dalam, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Terus suaranya juga berasanya kayaknya lebih ngembang, itu different lagi gitu.
Jadi banyak sih yang bisa dimainin sih. Jadi beda material, beda fungsi Yes, Pak ya. betul. Pendekatannya kayak gimana? Kalau misalnya ini RC Harmonizer, ini inject energy crystal ke dalam low signalnya dari prosesor, suaranya juga berubah lagi gitu. Jadi banyak sih sebenarnya main-mainannya gitu. Tergantung apa yang kita mainin. Contohnya misalnya kayak tadi nano stiker yang 1 cm itu kan taruh di atasnya RCA gitu kan, itu beda lagi suaranya gitu kan. Dan di ruangan juga bisa juga. Ya, bisa juga gitu. Tapi ini kan ini unik tuh di mobil dan itu kan nggak banyak orang tanda kutip belum masih awal Pak ngerti hal begini lah nggak semua. Saya rasa Indonesia ya khususnya yang peminat car audio yang kontes rasanya udah nggak haram mereka untuk tweaking gitu ya. Untuk tweaking gitu. Karena kalau misalnya tidak dibantu kasihan juga mereka akan kedodoran gitu. Jadi gini, setting makin improve ya, dibarengin dengan tweaking yang makin improve ya akan lebih improve lagi sih sebenarnya. Poin itu ya. Iya, betul. Tweaking dan setting improve jadi ngeblend bisa jadi optimal hasilnya Pak ya. Nah, kadang-kadang mereka tuh lupa ya, somehow kalau misalnya orang yang dalam tanda kutip against sama dengan tweaking, mereka bilang wah tweaking itu bullshit lah, snake oil lah, enggak lah, apa segala macam. Ya itu pilihan mereka ya. Tapi perlu satu hal, sebenarnya pasang peredam juga sama aja tweaking. Gitu. Tapi mereka nggak against gitu, karena udah umum gitu mereka memasang peredam. Ya udah kalau mau rigid pakai peredam gitu. Materi tertentu gitu ya. What's the difference kalau misalnya aku bilang pakai nano diamond staging lu bisa naik. Nah, kalau the same sebenarnya gitu kan. Parameter kebalik lagi nih Pak, kalau pakai alat ukur itu bisa dibuktikan secara eksakta nggak Pak? Kalau saya tanya ya secara pribadi gitu ya. Kadang kan kalau kayak driver kan bisa ya dilihat pakai amplitudonya. Nah kalau kayaknya enggak. Ini lebih kerasa sih. Lebih kerasa ya. Ya lebih kerasa sih, lebih kerasa itu. Rasa cinta kamu terhadap aku kan tidak bisa dirasakan. Biasanya itu ya. Iya. Tapi ada perubahan. Kadang kan suka ada different yang seperti itu ya Pak ya. Orang suka, ini bisa nggak diukur pakai parameter gitu kan. Iya. Jadi aku misalnya balik lagi, orang yang jago nyeting, suaranya kurang mutu, nggak naik back. Nah, sorry, alat ukur bisa nggak mengukur kedalaman lampu? Iya sih, belum ada ya. Iya, betul. Karena dia cuma hanya tonal doang sebenarnya saat ini ya Pak ya. RTA itu bisa baca tonal. Nah, makanya indra kita itu sangat luar biasa, bisa ngebedain. Oh, ini kurang depth nih, backgroundnya gelap. Ya, backgroundnya gelap atau dark background gitu. Kan nggak ada satu. Aku belum tahu sih ya bahwa ada parameter yang bisa bikin dengan misalnya respon seperti ini backgroundnya pasti gelap. Saya belum nemu sih seperti itu gitu. Itu juga tetap masih abstrak ya Pak ya. Nggak kalau selain ketika orang dengerin dia secara staging ya. Iya. Secara ini. Tapi kalau tonal kan mungkin frekuensi respon kelihatan tuh. Yes, betul. Ya, tapi kalau buat yang ya imaging staging itu tetap dari rasa Pak ya. Iya, ya makanya kuping kita tuh luar biasa. Dengan respon yang sama kan, tapi kan kita dengan speaker yang berbeda, dengan sistem yang berbeda. Gini. Kalau misalnya kita bicara di komputer atau kita misalnya respon nih, responnya sama nih, bagus nih, gitu ya. Nah, di mobil yang lain dengan respon yang sama, tapi kan suaranya nggak bakal bisa sama. Iya, kalau responnya sama gitu kan. Itu faktanya ya. Iya, faktanya. Fakta terjadi ya. Ini tetap membantu gitu ya. Tapi ya itu tadi secara parameter alat ukur ya nggak akan bisa diukur gitu Pak ya secara parameter ya. Tapi kalau secara rasa jadi manusiawi itu kelihatan lah. Iya. Bentuknya kalau dicobain ya. Jadi ini sebenarnya toys ya gitu, mainan gitu. Iya, mainan sih. You rasanya nggak cocok ya is okay gitu kan. Kalau you seneng you cocok ya is okay gitu loh. Jadi yang mau mengharapkan ya nggak usah pakai. Ya happy dengan tweaking ya you pakai lah gitu kan. Itu nggak diharapkan juga tweaking kan sebenarnya. Di saat ini dengan audio umum lah Pak udah mulai pada coba-coba. Iya. Gitu. Aku lihat juga di beberapa negara gitu ya, yang aku lihat juga ya kayak di kebetulan kemarin aku di Hong Kong juga ya, sama praktisinya, wah mereka lebih gila lagi. Semuanya itu ditweaking sampai dashboardnya semuanya kayu-kayu segala macam gitu. Nah dari situ justru yang mereka yang udah bisa pernah melakukan tweaking atau mereka sekarang sedang melakukan tweaking, aku mudah sekali masuknya.
karena produk aku sangat signifikan lagi, langsung gila gitu. Apa produk Viking ada berapa item Pak saat ini? Banyak ya Pak. Sekarang nih aku lagi sosialisasi nano stiker ya, yang 1 cm sama 6 cm. Sebelumnya itu nano diamond sama nano resonator gitu, itu lagi digalakin. Nah, the new-nya ini sekarang RCA Harmonizer. Next ada lagi DC Harmonizer. Jadi DC Harmonizer jadi ada satu alat gitu, keluar kabel, tinggal colok kabel plus minus, itu totally different lagi nanti suaranya. DC yang coming soon ya? Iya, coming soon. Karena yang tadi nih RCA Harmonizer ya. Iya, saya pun awam Pak lihat kayak gitu RCA tapi nggak ada kabelnya, kalau jalan di situ. Ya lebih teredukasi sih, ngerti jadi sistem yang dibahas ini ternyata nggak sesimpel yang kita lihat gitu ya. Tapi untuk mengejar suara yang mendekati sempurna lah Pak ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi emang ya itu tadi ya, orang nggak bisa idealis, suka atau tidak suka, ya kalau dia coba dulu nanti perbedaannya mungkin ada ya, secara dengar ya Pak ya, secara dengar ya dengan itu ya. Ya mungkin terima kasih nih Pak. Oke guys, hari ini kita sudah bahas tuntas tentang mobil diskusi-diskusinya konten dan konsep SQ. Menariknya ini banyak treatment akustik gitu, selain dari sistemnya sendiri yang udah high end. Gue penasaran kan ya, gimana tuh suaranya sih? Ya kalau lo ada waktu bisa ketemu kontenten atau nanti lo bisa lihat video listening pleasure yang kita akan share Pak sampai situ. Ya dari gue di Muka Hijau, waktunya thank you dulu kontenten ataunya sama-sama informasi buat teman-teman. Sampai lagi, sampai berjumpa di konten selanjutnya. See you.也难飞，燕叫声声行欲碎，不等今日去，一盼春来归，一盼春来归。今日去，愿为春来归，盼归，莫把心揉碎，莫把心揉碎，且等春来归。也难飞，也难飞，燕叫声声行欲碎，不等今日去，一盼春来归，一盼春来归。今日去，愿为春来归，盼归，莫把心揉碎，莫把心揉碎，且等春来归。Balik lagi sama gue si Muka Hijau, mau tahu review tentang car audio di Amo Plus, pantengin. Lu akan ketemu gue terus, Gray.